Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Mutiah Az-Zahra. Saya di sini akan mempresentasikan hasil book chapter saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Darojat selaku pengampu mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran PAI. Selain itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mau mendengarkan presentasi saya, dan saya mohon masukan untuk saya dari teman-teman semuanya dan dari Ustadz Darojat. Baik, langsung saja ke presentasi chapter saya. Evaluasi implementasi program modernisasi beragama dalam kurikulum PAI di sekolah menengah. Pendahuluan. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki sikap toleran, inklusif, dan mampu berdampingan dengan keberagaman. Pendidikan agama tidak hanya menekankan aspek kognitif dan praktik ibadah, melainkan juga harus mampu menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya potensi penyebaran paham keagamaan yang ekstrim menuntut adanya penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum PAI perlu diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keseimbangan antara pemahaman keagamaan dan sikap sosial yang toleran. Modernisasi beragama juga merupakan pendekatan yang menekankan pada sikap tengah dalam beragama, yaitu yang tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan ajaran agama. Pendekatan ini menjadi penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang majemuk. Integrasi nilai modernisasi beragama ke dalam kurikulum PAI dilakukan melalui berbagai komponen pembelajaran seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, metode, serta evaluasi pembelajaran. Proses integrasi ini bertujuan agar nilai-nilai moderasi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diinternalisasikan dalam sikap dan perilaku pendidik. Pengembangan kurikulum PAI berbasis moderasi beragama memerlukan strategis yang sistematis dan berkelanjutan. Guru sebagai pelaksana utama pembelajaran memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan materi serta menanamkan nilai-nilai moderasi kepada peserta didik. Hal ini menuntut kemampuan guru dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai seperti diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Evaluasinya terhadap implementasi program moderasi beragama menjadi langkah penting dalam mengetahui efektivitas program tersebut. Evaluasi tidak hanya menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program seperti perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Tinjauan pustaka konsep moderasi beragama merupakan konsep yang menekankan pada sikap tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama sehingga tidak terjebak pada sikap ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Konsep ini berakar dari ajaran Islam tentang wasatiyah, yaitu keseimbangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Moderasi beragama juga ada kaitannya dengan upaya menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Sikap moderat mencerminkan kemampuan individu dalam menerima perbedaan keyakinan, budaya, dan tradisi tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Internalisasi modernisasi beragama memerlukan strategi yang tepat agar dapat diterima dan dipraktikkan oleh peserta didik. Guru juga perlu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, lingkungan sekolah juga harus mendukung terciptanya budaya yang inklusif dan menghargai keberagaman. Evaluasi terhadap penerapan moderasi beragama juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai tersebut benar terinternalisasi dalam peserta didik. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk mengukur pemahaman, tetapi juga menilai sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan moderasi beragama memiliki pengaruh positif terhadap sikap keberagaman peserta didik, terutama dalam hal toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pengembangan asesmen dalam PAI.
merupakan komponen penting dalam menghasilkan keberhasilan proses pembelajaran, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Asesmen tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku keagamaan. PAI seringkali masih berfokus pada aspek kognitif melalui tes tertulis seperti pilihan ganda dan esai. Pendekatan ini dinilai belum mampu mengukur secara optimal sikap keberagaman peserta didik, terutama yang berkaitan dengan moderasi beragama. Padahal aspek afektif seperti toleransi, sikap menghargai perbedaan, dan serta kemampuan berinteraksi secara harmonis merupakan indikator penting dalam pendidikan agama. Peran guru sangat penting dalam merancang melaksanakan asesmen yang efektif. Guru tidak hanya bertugas sebagai evaluator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Dalam hal ini, guru perlu memiliki kompetensi dalam menyusun instrumen asesmen yang valid dan reliable, serta mampu melakukan penilaian secara objektif dan berkelanjutan. Implementasi kurikulum PAI berbasis moderasi beragama merupakan langkah strategis dalam membentuk peserta didik yang memiliki sikap toleran, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman kurikulum yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran karakter yang mencerminkan nilai-nilai keislaman moderat. Dalam implementasinya, nilai-nilai moderasi beragama diintegrasikan ke dalam seluruh komponen pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Manajemen kurikulum memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi moderasi beragama di sekolah. Implementasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti penggunaan metode pembelajaran yang dialogis, diskusi kelompok, serta pendekatan berbasis masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing peserta didik dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi. Pembelajaran yang interaktif dan partisipatif memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap kritis, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama juga memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan, serta interaksi sosial antar siswa dapat menjadi media efektif dalam membentuk nilai-nilai tersebut. Evaluasi terhadap implementasi kurikulum PAI berbasis moderasi beragama menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya pelatihan, serta belum optimalnya instrumen evaluasi yang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif untuk menganalisis implementasi program moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah menengah. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan proses implementasi program secara holistik, terutama yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan praktik pembelajaran. Desain penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP, Context, Input, Process, dan Products, yang dikembangkan untuk menilai efektivitas suatu program secara komprehensif. Evaluasi konteks dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan kebutuhan implementasi moderasi beragama dalam kurikulum PAI. Subjek penelitian ini terdiri dari atas guru PAI, peserta didik, serta sekolah yang terlibat dalam implementasi kurikulum. Penentuan subjek dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam program moderasi beragama. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan.
Implementasi program moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah menengah menunjukkan bahwa adanya upaya sistematis dalam mengintegrasi nilai-nilai keagamaan yang moderat ke dalam proses pembelajaran. Program ini dilaksanakan melalui penyesuaian kurikulum yang mencakup kompetensi inti, dasar materi, serta metode pembelajaran yang mendukung pembentukan sikap toleran dan inklusif terhadap peserta didik. Integrasi moderasi beragama dalam kurikulum PAI dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, serta penghargaan terhadap perbedaan ke dalam materi pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi secara normatif, tetapi juga mengaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi oleh peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami ajaran agama lebih kontekstual dan aplikatif. Strategi pengembangan kurikulum PAI berbasis moderasi beragama juga menekankan pentingnya peran guru terhadap agen utama dalam proses implementasi. Guru dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep moderasi beragama serta kemampuan dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum PAI telah dilakukan secara formal, namun belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam praktik pembelajaran. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan guru, serta belum tersedianya perangkat pembelajaran yang secara khusus dirancang untuk mendukung moderasi beragama. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam komponen pembelajaran PAI yang meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Langkah penting dalam membentuk peserta didik yang memiliki sikap toleran, inklusif, dan seimbang dalam beragama. Aspek tujuan pembelajaran mencerminkan arah pengembangan kompetensi yang tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan karakter. Rumusan tujuan pembelajaran PAI diarahkan agar peserta didik mampu memahami ajaran Islam secara komprehensif serta mengamalkan dalam kehidupan sosial yang beragama. Aspek materi pembelajaran menunjukkan adanya upaya integrasi nilai moderasi beragama melalui penyusunan konten yang memuat nilai toleransi, keadilan, keseimbangan, serta penghargaan terhadap perbedaan. Materi tidak hanya disajikan dalam bentuk konsep normatif, tapi juga dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Aspek metode pembelajaran memperlihatkan penggunaan strategi yang dialogis, partisipatif, dan reflektif dalam mendukung integrasi nilai moderasi beragama. Metodenya seperti diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat serta menghargai pandangan yang berbeda. Aspek evaluasi pembelajaran menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada capaian kognitif, tetapi juga mencakup aspek sikap dan perilaku peserta didik. Penggunaan asesmen autentik seperti observasi, penilaian sikap, dan portofolio menjadi pendekatan yang relevan dalam mengukur tingkat internalisasi nilai moderasi beragama. Integrasi nilai moderasi beragama dalam seluruh komponen pembelajaran PAI menunjukkan perkembangan yang positif dalam membentuk karakter peserta didik. Keberhasilan integrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembelajaran, kompetensi guru, serta dukungan lingkungan yang kondusif. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program moderasi beragama dalam kurikulum PAI di sekolah menengah tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan pemahaman guru mengenai konsep moderasi beragama secara komprehensif. Sebagian guru masih memahami moderasi beragama sebatas konsep normatif tanpa mampu mengimplementasikannya secara konkret dalam proses pembelajaran. Kendala lain yang dihadapi itu keterbatasan dalam pengembangan strategi pembelajaran yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Meskipun telah terdapat upaya untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif, dalam praktiknya masih banyak guru yang cenderung menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Metode tersebut dinilai kurang efektif dalam mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan memahami keberagaman secara mendalam.
Aspek internalisasi nilai juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Proses penanaman nilai moderasi beragama tidak hanya dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu, konsistensi, dan dukungan lingkungan yang kondusif. Dalam kenyataannya, tidak semua lingkungan sekolah memiliki budaya yang mendukung penguatan nilai-nilai moderasi. Kendala berikutnya berkaitan dengan sistem evaluasi pembelajaran yang belum sepenuhnya mampu mengukur capaian nilai moderasi beragama secara komprehensif. Penilaian dilakukan cenderung berfokus pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan perilaku belum mendapat perhatian yang optimal. Keterbatasan instrumen evaluasi yang valid dari reliable menjadi hambatan dalam menilai sejauh mana peserta didik telah menginternalisasikan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Kendala pelaksanaan program moderasi beragama dalam PAI di sekolah menengah mencakup aspek pemahaman, strategi pembelajaran, proses internalisasi nilai, serta sistem evaluasi. Strategi guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik merupakan faktor atau kunci dalam keberhasilan implementasi kurikulum PAI berbasis moderasi. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tapi juga pembimbing dan teladan dalam menanamkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu strateginya itu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam proses pembelajaran melalui pendekatan konseptual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang dialogis dan partisipasif, guru mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, bertukar pendapat, serta menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Keteladanan guru juga menjadi strategi yang penting dalam proses internalisasi nilai moderasi beragama. Sikap dan perilaku guru dalam berinteraksi dengan peserta didik maupun lingkungan sekolah menjadi contoh nyata yang dapat ditiru oleh peserta didik. Guru yang menunjukkan sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan akan memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, strategi pembiasaan juga digunakan untuk memperkuat internalisasi nilai moderasi beragama. Kegiatan rutin seperti kerja kelompok, kegiatan sosial, serta interaksi lintas kelompok dapat menjadi sarana untuk menanamkan sikap toleran dan kerjasama. Penggunaan model pembelajaran berbasis model moderasi beragama juga menjadi strategi yang efektif dalam mendukung internalisasi nilai. Model pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran digunakan sebagai strategi mengukur sekaligus memperkuat internalisasi moderasi beragama. Hasil evaluasi implementasi program moderasi beragama berdasarkan aspek konteks input, proses, dan produk. Meliputi aspek model ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan program serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada aspek konteks, evaluasi menunjukkan bahwa implementasi program moderasi beragama didasarkan pada kebutuhan yang relevan dengan kondisi sosial dan keberagaman peserta didik. Kesiapan sumber daya menjadi faktor penting dalam program keberhasilan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar guru PAI telah memiliki kompetensi dasar dalam mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam pembelajaran. Namun pelatihan khusus terkait moderasi beragama masih belum merata. Implementasi pembelajaran menunjukkan adanya upaya guru dalam meningkatkan nilai moderasi melalui metode diskusi, tanya jawab, studi kasus. Interaksi antara guru dan peserta didik berlangsung secara aktif meskipun masih ditemukan penggunaan metode ceramah yang dominan pada beberapa kesempatan. Di sini ada tabel dan berdasarkan tabel tersebut adanya peningkatan pada setiap aspek evaluasi dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi program moderasi beragama dalam kurikulum PAI telah berjalan dengan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan dan aspek input dan proses peningkatan kompetensi guru, pengembangan asesmen otentik, serta dukungan kebijakan sekolah menjadi faktor penting meningkatkan kualitas implementasi program di masa mendatang. Baik, mungkin cukup sekian hasil
presentasi saya mengenai evaluasi implementasi program moderasi beragama dalam kurikulum di sekolah menengah. Mungkin dari buku chapter hasil saya ada masukan atau saran dari teman-teman dan dari Ustadz Darojat. Saya sangat membukanya. Cukup sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.